Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Istriku Diculik Genderuwo. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Pengalaman berhubungan dengan makhluk gaib acap kali dialami oleh manusia. Mungkin sebagai pengingat bahwa mereka juga hidup berdampingan dengan kita. Lereng Lawu 1972. Malam itu Sukarji terpaksa harus pulang sangat larut. Hujan deras yang mengguyur sejak sekitar 2 jam yang lalu memaksanya untuk bertahan di rumah temannya Warsito sampai selarut ini. Tadi dia hanya pamit pada Murni istrinya untuk membeli rokok. Tapi tiba-tiba teringat bahwa besok adalah hari pasar sapi. Dan Warsito yang memang biasanya membawa sapi milik orang-orang di sana ke pasar. Jarak rumah Warsito yang cukup jauh, sekitar 5 km, membuatnya tak berani pulang dalam kondisi sederas itu. Listrik yang belum masuk dan jalanan desa yang licin pasti akan jadi kendala kalau dia memaksa untuk pulang. Untungnya, sekitar jam 12 malam, hujan mulai mereda. Walau masih menyisakan rintik-rintik gerimis, akhirnya Sukarji pulang karena besok pagi-pagi dia harus membajak sawah. Syukurnya, di tengah perjalanan, hujan benar-benar reda. Tapi, sekitar 100 meter dari rumahnya, Sukarji dikejutkan sesuatu. Dari kejauhan, nampak warga berkerumun di rumah mertuanya, yang kebetulan Sukarji dan Murni memang masih tinggal berkumpul di sana. Dengan penuh rasa khawatir, Sukarji mempercepat kayuhan sepedanya. Ternyata banyak orang yang membawa obor dan lampu petromak. Sukarji meyakini pasti ada sesuatu yang terjadi. Setelah berhenti dan kemudian menerobos kerumunan, Sukarji disambut oleh Pak Tomo, mertuanya. Ternyata kerumunan warga itu terjadi karena Murni istrinya hilang. Kata Pak Tomo, tadi dia pamit membeli obat nyamuk dan belum pulang sampai saat ini. Sukarji pun sontak menjadi panik. Ada penyesalan luar biasa karena tadi dia tidak pamit pergi kemana. Jadi mungkin ketika ada yang mau menjemputnya karena Murni hilang, tidak diketahui di mana Sukarji berada. Di antara warga yang berkerumun ada Mbah Suryo, sesepuh kampung yang juga terkenal sebagai dukun. Sepertinya beliaulah yang memegang komando tertinggi dalam situasi genting seperti ini. Kekhawatiran terbesar adalah tentang arus sungai di belakang rumah yang sedang deras-derasnya akibat hujan yang sangat lebat tadi. Dulu, sekitar 4 atau 5 tahun lalu, ada juga warga yang hilang dan ternyata ditemukan dalam kondisi meninggal akibat terseret arus sungai. Sukarji tentu sangat takut akan hal itu. Tapi yang membuat kekhawatirannya sedikit menurun adalah keterangan dari Mbah Suryo bahwa menurut penerawangan gaibnya, Murni hilang bukan karena arus sungai,
melainkan diculik oleh genderuwo. Soekarji tiba-tiba teringat sesuatu. Sekitar 6 bulan yang lalu, Mbah Sutris pernah memperingatkannya. Katanya ketika itu, Murni punya ciri-ciri tertentu sehingga gampang disukai makhluk halus. Waktu itu Soekarji tidak terlalu percaya. Tapi Mbah Sutris tentu tidak sedang bercanda ketika memperingatkan akan hal itu. Soekarji juga tak sempat bertanya tentang ciri-ciri yang dimaksud. Dan pastinya semua tentang penerawangan gaib. Sayangnya, Mbah Sutris meninggal sekitar seminggu setelah itu. Jadi tak ada kesempatan Soekarji untuk menanyakan padanya lagi. Mbah Sutris adalah kakak kandung dari Mbah Suryo yang dipercaya sebenarnya punya kemampuan gaib lebih tinggi. Dan sejak meninggalnya beliau, Mbah Suryolah yang kini banyak dipercaya warga jika ada kejadian apapun yang berkaitan dengan alam lain. Mbah Suryo lalu membuat rapat kecil. Dipanggilnya Soekarji dan Pak Tomo mendekat. Sedangkan Bu Jirah, ibu mertua Soekarji yang dari tadi menangis, diminta tetap berada di dalam kamar sambil terus berdoa. Malam itu berjalan sangat menegangkan. Mbah Suryo sebagai pemegang komando lalu membagi warga dalam beberapa kelompok. Beliau lalu menjelaskan yang lagi-lagi berdasarkan penerawangan gaibnya. Katanya ada 4 tempat di kampung ini yang memang menjadi sarang genderuwo. Pertama, di rimbunan bambu belakang pos kamling. Kedua, di kebun pisang di belakang rumah Pak Harjo. Ketiga, di pekuburan kampung. Dan yang keempat, di rumah kosong di ujung kampung yang memang dari dulu sudah tak berpenghuni. Tapi menurut Mbah Suryo, kemungkinan keempat sangatlah kecil. Karena Mbah Suryo jarang menemui genderuwo di sana dan hanya sesekali. Sedangkan di 3 tempat yang lain memang banyak makhluk halus yang berkumpul di sana, termasuk sosok genderuwo. Akhirnya diputuskanlah 3 kelompok untuk mencari Murni. Pak Tomo ada di kelompok pertama yang paling dekat dari rumahnya, yaitu di rimbunan bambu belakang pos kamling. Mbah Suryo sendiri bergabung di kelompok kedua di kebun pisang, dan Soekarji ditugaskan bergabung dengan kelompok ketiga di pekuburan. Mbah Suryo juga menekankan agar semua warga yang ikut pencarian membaca mantra tertentu sambil membunyikan aneka peralatan dapur. Konon itu bisa membuat si genderuwo lengah dan Murni bisa lebih cepat ditemukan. Suasana pun menjadi riuh dengan bunyi-bunyian peralatan dapur. Dengan perasaan khawatir dan sangat tegang, Soekarji memimpin kelompok ketiga. Begitu masuk areal pekuburan, tiba-tiba terdengar sesuatu di balik pohon kamboja besar. Setelah orang beramai-ramai ke sana, ternyata itu hanyalah seekor kucing hitam yang langsung melompat. Lalu mata Soekarji menangkap bayangan putih yang berkelebat. Dia pun berteriak memberitahukan itu pada semua orang di kelompoknya. Tapi begitu bayangan itu dikejar beramai-ramai, tiba-tiba dia menghilang, lenyap entah kemana. Kuburan ini memang dari dulu terkenal angker.
entah berapa kali terdengar kabar warga yang harus lari terbirit-birit di sana karena melihat dan diganggu aneka makhluk aneh dan menyeramkan. Setelah itu, tak ada lagi tanda-tanda apapun, walau setiap sudut pekuburan telah diperiksa. Kemudian Soekarji teringat sesuatu. Menurut Mbah Suryo tadi, ada kemungkinan keempat, walaupun paling kecil, yaitu rumah tua di ujung kampung. Akhirnya, tanpa memberitahu siapapun, Soekarji pun berangkat ke sana seorang diri. Jujur, ada rasa takut di hatinya. Tapi karena ini tentang istri yang baru dinikahinya 3 bulan lalu, semua rasa takut harus dilawan dan murni harus segera ditemukan. Setelah berjalan sekitar 500 meter bermodalkan obor di tangannya, Soekarji pun sampai di depan rumah kosong itu. Menurut banyak orang, ini adalah bangunan peninggalan Belanda yang sudah berpuluh-puluh tahun tak berpenghuni. Seingatnya, pernah juga ada warga yang diganggu makhluk halus ketika lewat di depan bangunan ini, walau tak sesering di kuburan. Tangan, kaki, dan sekujur tubuh Soekarji terasa gemetar. Perlahan, dia mengumpulkan segenap keberanian dan lalu masuk ke dalam. Di dalam bangunan itu, Soekarji sempat melihat seekor ular kecil yang untungnya langsung lari menjauh. Soekarji terus melangkah ke setiap ruangan bangunan itu. Tetap tak ada tanda-tanda apapun. Hanya sesekali Soekarji mendengar suara-suara aneh yang mungkin adalah halusinasi belaka. Sampai akhirnya Soekarji pun putus asa. Tapi sesaat sebelum dia melangkah keluar, ekor matanya menangkap bayangan putih di samping bangunan itu yang mungkin dulunya adalah garasi. Soekarji menghentikan langkahnya. Setelah dia mundur beberapa langkah, obornya pun dimatikan. Cahaya bulan purnama dirasa akan cukup membantu penglihatannya. Lalu diperhatikannya dengan sangat seksama bayangan putih itu. Ternyata itu adalah seorang wanita berbaju putih dengan rambut terurai panjang. Di matanya, wanita itu seperti sosok kuntilanak yang pernah ditemuinya di belakang pos kamling, tempat di mana salah satu kelompok mencari istrinya. Tapi Soekarji tak ingin gegabah. Dia sadar ini bukanlah pencarian biasa dan seperti penjelasan Mbah Suryo berhubungan dengan genderuwo. Dengan sangat hati-hati, Soekarji merapat ke dinding untuk mencari sudut pengintaian yang terbaik. Dan di sana dia berdiri sambil terus memperhatikan wanita itu. Semakin menajamkan penglihatan, semakin terlihat jelas bahwa ternyata itu adalah murni istrinya. Ada penyesalan di hati Soekarji, kenapa tadi dia berangkat sendiri ke tempat ini, sehingga semua rasa takut di hatinya semakin lama semakin kuat. Mungkin andai ada teman yang menemaninya, rasa takut akan lebih bisa diatasi. Setelah memperhatikan sekeliling, Soekarji berniat berlari dan menyahut tangan istrinya. Tapi rencana itu segera dibatalkan.
karena tiba-tiba terlihat sesosok hitam berbulu lebat setinggi dirinya yang berjalan menghampiri Murni. Soekarji menduga itu adalah sosok genderuwo yang tadi dijelaskan oleh Mbah Suryo. Juga mungkin adalah sosok yang pernah diceritakan almarhum Mbah Sutris bahwa istrinya mudah disukai makhluk halus. Ada kelegaan di hati Soekarji karena istrinya telah ditemukan, tapi dia tetap harus berhati-hati. Soekarji juga teringat pesan dari Mbah Suryo tadi, bahwa siapapun yang melihat Murni tetap harus berhati-hati, karena jika ada langkah yang salah, Murni bisa-bisa akan hilang lagi dan dibawa kembali ke alam lain. Di mata Soekarji, wajah Murni terlihat sangat pucat dan tatapannya kosong. Dia pun makin percaya bahwa istrinya hilang karena diculik genderuwo. Tak terasa, air mata Soekarji menetes, bukan hanya karena takut, tapi juga karena tak pernah terbayang akan ada kejadian semenegangkan ini dalam hidupnya. Lalu, genderuwo itu seperti menyodorkan sesuatu pada Murni. Mungkin itu adalah makanan atau semacamnya. Tapi Murni terlihat menggeleng tanpa mengucapkan apapun. Ada rasa lega lagi di hati Soekarji, karena menurut yang pernah didengarnya, seseorang yang dibawa ke alam lain akan semakin sulit ditemukan jika sempat makan apapun di sana. Lalu, dengan perlahan, genderuwo itu terlihat berjalan pergi. Soekarji menduga dia akan mengambilkan sesuatu yang lain yang ditawarkan kepada Murni lagi. Entahlah, tapi firasatnya mengatakan seperti itu. Begitu genderuwo itu tak terlihat lagi, Soekarji merasa ini adalah saat yang tepat. Dengan segera, dia berlari sekuat tenaga lewat pintu depan dan tangan Murni langsung disahutnya sambil berkata, "Ayo kita pulang." Murni yang terlihat terkejut tetap tak mengucapkan apapun. Dan dengan kekuatan penuh, Soekarji langsung membawanya berlari. Tapi begitu sampai di jalan, genderuwo itu tiba-tiba menghadang. Tubuh hitam legam berbulunya membuat Soekarji semakin gemetar. Di mata Soekarji, makhluk itu seperti terlihat sangat marah karena Murni diambil darinya. Sontak, Soekarji pun memutar balik. Sambil digenggamnya tangan Murni dengan kuat, dia kembali masuk ke dalam bangunan tua itu. Di sana, dia lalu bersembunyi di kamar belakang sambil membisikkan pada Murni untuk tidak bersuara apapun. Lalu, terdengarlah derap langkah kaki yang Soekarji yakin itu adalah genderuwo tadi. Soekarji terdiam sambil berusaha menahan nafas. Dia benar-benar tak ingin mengeluarkan suara apapun. Tapi naas baginya. Dengan cepat genderuwo itu masuk ke dalam kamar dan lalu merebut Murni dari tangannya. Suasana menjadi makin menegangkan. Genderuwo itu lalu membawa Murni keluar rumah, dan kini justru Soekarji yang dalam posisi mengejar. Setelah beberapa meter, Soekarji berhasil merebut kembali tangan Murni
dan langsung dibawanya berlari menjauh. Kali ini Soekarji merasa bisa berlari jauh lebih cepat, tapi langkah lari di belakangnya terdengar terus mengikuti. Bahkan ada satu momen di mana genderuwo itu berhasil mendahului dan lalu menghadang mereka berdua lagi. Kali ini wajah genderuwo itu terlihat begitu jelas. Ada taring panjang yang menyembul dari sudut bibirnya dan kedua matanya memerah, yang lebih mirip seperti kobaran api. Dengan merentangkan kedua tangannya lebar-lebar, genderuwo itu seakan memberi ancaman yang sangat menakutkan. Juga suara dengusannya yang menebarkan aroma begitu busuk. Di bawah sinar bulan purnama malam itu, Soekarji memutar otak dan berpikir, kekuatan makhluk ini mungkin tak bisa ditandinginya. Tapi lagi-lagi, istrinya harus segera diselamatkan. Soekarji yang makin erat memeluk Murni, lalu nekat menerjang tubuh makhluk itu. Tak ada yang dirasakan ketika menembus tubuh genderuwo, kecuali hanya seperti menabrak angin yang berputar. Soekarji memang tak punya pilihan lain, walau rasa takut masih sangat kuat. Untungnya spekulasi itu berhasil. Soekarji pun berlari lagi dan berhenti di depan pekuburan, karena telinga dan firasatnya mengatakan bahwa genderuwo tak lagi mengejar. Suasana pekuburan itu ternyata sepi. Mungkin kelompok warga yang tadi di sana sudah bergabung dengan kelompok yang lain. Karena tak ingin membuang waktu, Soekarji pun mengajak Murni berlari kembali, sambil semakin memperkuat genggaman tangannya. Begitu sampai di dekat kebun pisang Pak Harjo, ternyata suasananya pun sama. Tak terlihat ada siapapun di sana. Kali ini dia menduga semua warga telah bergabung mencari istrinya di rerimbunan bambu di belakang pos kamling. Tapi lagi-lagi dugaannya meleset. Di sana pun tak terlihat ada siapapun. Akhirnya Soekarji meneruskan larinya sampai ke rumah. Dan anehnya juga tak ada kerumunan warga di sana. Hanya ada sepeda kayu yang tadi ditaruh di depan rumah. Soekarji merasa kebingungan. Dan tiba-tiba dari kejauhan muncullah sosok genderuwo yang semakin mendekat ke arahnya. Soekarji yang masih gemetar merasa mulai kehabisan tenaga. Dengan terlihat sangat percaya diri, genderuwo itu berdiri tepat di hadapannya. Lalu makhluk itu menyeringai. Entahlah, apakah dia sedang tersenyum atau menunjukkan kemarahan. Yang jelas, kedua mata yang seperti tadi terlihat seperti kobaran api menatap tajam ke arahnya. Soekarji mundur beberapa langkah. Dalam kondisi yang entah kenapa semuanya sunyi, dia hanya bisa berjaga-jaga. Karena untuk lari lagi, rasanya sudah tidak mampu. Lalu dengan gerakan secepat kilat, genderuwo itu berhasil meraih tangan Murni. Kemudian kedua tangannya yang berbulu tebal mencekik leher Soekarji.
Cekikan itu begitu kuat sampai Soekarji hampir tak bisa bernafas. Ada lendir berbau sangat busuk yang terus menetes dari mulut makhluk itu. Soekarji sekuat tenaga berusaha mempertahankan lehernya agar tidak semakin tercekik. Taring tajam genderuwo itu terlihat mengkilat dan membuat Soekarji makin ketakutan. Lalu mulut makhluk itu terbuka dan seperti ingin menerkam Soekarji. Soekarji pun meronta dengan gerakan tangan dan kaki yang sangat acak. Untungnya setelah pergulatan sekian lama, leher Soekarji berhasil terlepas, tapi tidak dengan murni. Dengan gerakan yang juga sangat cepat sekali hentakan, genderuwo itu menarik tangan Murni. Tubuh Murni pun terhempas dan lalu dibawa terbang oleh si genderuwo. Terdengar suara menakutkan yang mirip seperti tawa penuh kepuasan. Murni yang didekap genderuwo itu melayang-layang di udara. Semakin lama mereka semakin tinggi dan jauh. Lalu mereka berdua menghilang lenyap di telan malam. Soekarji yang mulai bisa bernafas normal berteriak sekuat tenaga. Tapi tiba-tiba ada sepasang tangan yang entah dari mana asalnya menyekap mulut Soekarji. Firasat Soekarji mengatakan makhluk itu datang lagi. Ketegangan sama sekali belum berakhir. Lalu dengan sekali gerakan memutar, genderuwo itu tepat berada di hadapannya. Lagi-lagi dia menyeringai. Bau busuk menyengat yang persis seperti tadi kembali tercium. Entahlah di mana Murni sekarang berada. Lagi-lagi terjadi pergulatan dan dalam kondisi mulut tersekap, Soekarji tak mampu mengeluarkan suara apapun. Soekarji merasa mungkin dia tidak akan selamat kali ini. Taring genderuwo itu diarahkan tepat ke leher Soekarji. Dan sepertinya taring tajam itu mulai berhasil menyentuh kulit lehernya. Soekarji makin khawatir dia tak akan bisa selamat. Apalagi setelah merasakan ada cairan merah yang mengucur deras dari lehernya. Kembali, Soekarji merasa kesulitan bernafas. Lendir berbau busuk yang menetes dari mulut genderuwo bahkan sampai masuk ke dalam mulutnya. Soekarji makin ketakutan. Pandangan matanya tiba-tiba terasa kabur bersama rasa pusing yang luar biasa. Dan dia pun pingsan tepat di samping sepeda kayunya. Begitu tersadar, Soekarji merasa sudah berbaring di dalam kamarnya. Dan di hadapannya telah berdiri istri serta kedua mertuanya. Dia pun segera bangkit dan memeluk Murni sambil berderai air mata. Teringat jelas betapa baru saja dia berjuang bertaruh nyawa melawan si genderuwo. Lalu dia bertanya pada Pak Tomo apa yang telah terjadi. Pak Tomo hanya menjawab bahwa baru saja dia diangkat ke kamar dan dibaringkan di sana karena dalam kondisi pingsan. Karena situasi mulai agak tenang, Murni menggandeng Soekarji ke ruang tamu
dan mendudukkannya di kursi. Setelah meminum segelas air putih yang disodorkan padanya, Soekarji mendengarkan Pak Tomo yang mulai bercerita. Katanya, tadi mereka bertiga memang menunggu Soekarji karena sampai tengah malam belum pulang. Dan tiba-tiba terdengar teriakan Soekarji di depan rumah. Kata Pak Tomo, teriakan itu begitu kuat. Dan setelah diperiksa, ternyata Soekarji pingsan di samping sepedanya. Kata Pak Tomo lagi, suasana di depan rumah sedang sangat sunyi dan tak ada siapapun yang lewat. Soekarji pun keheranan dan bertanya apakah Murni baik-baik saja. Sekarang justru istri dan kedua mertuanya yang terlihat terkejut. Pak Tomo lalu meminta Soekarji menjelaskan apa yang dirasakannya. Soekarji pun mulai bercerita. Tadi dia datang setelah lama menunggu hujan reda di rumah Warsito. Begitu pulang dan sampai di rumah, dia mendengar kabar istrinya hilang diculik genderuwo. Murni dan Pak Tomo seksama mendengarkan cerita Soekarji. Begitu pula Bu Jirah, ibu mertuanya. Soekarji juga menceritakan semua kejadian tentang pencarian Murni oleh banyak warga sampai dia pergi ke rumah kosong di ujung kampung dan menemukan Murni di sana bersama sesosok genderuwo. Banyak warga yang terlibat pencarian dan sampai harus dibagi menjadi 3 kelompok. Tak lupa, Soekarji juga menjelaskan ketegangannya ketika harus merebut Murni dari tangan genderuwo itu. Juga bahwa pencarian Murni dipimpin langsung oleh Mbah Suryo yang dari awal mengatakan bahwa hilangnya Murni adalah karena diculik genderuwo. Di bagian akhir ceritanya, Soekarji juga menyampaikan bahwa Murni sempat dibawa terbang oleh genderuwo itu. Pak Tomo lalu tersenyum kecil yang juga diikuti oleh istrinya dan Murni. Menurut Pak Tomo, tak terjadi apapun dengan Murni. Justru mereka bertigalah yang agak cemas menunggu Soekarji. Setelah keterangan singkat itu, Soekarji menghela nafas panjang penuh rasa lega. Akhirnya dia menyimpulkan bahwa Murni sama sekali tidak diculik genderuwo, dan justru dirinya lah yang baru saja terbawa ke alam genderuwo itu. Lalu Soekarji tiba-tiba teringat bahwa dia belum sholat Isya. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, istriku diculik genderuwo. Semoga kisah-kisah kami cukup menghibur dan menemani sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Tita Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.